Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Amelia dengan NIM akhir 082 dari kelas C dan dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang GLP bagian 1, di mana materi ini dilakukan pada praktikum pertama. GLP adalah pedoman untuk melakukan suatu pekerjaan di laboratorium sehingga kenyamanan, keamanan, dan ketelitian pun tercapai. Dan pada materi di praktikum ini juga kita dijelaskan tentang pengenalan bahan, pengenalan alat, serta penanganan limbah bahan kimia. Pengenalan bahan meliputi larutan 1, larutan 2, KMN04 atau kalium permanganat, serta serbu. Dan untuk pengenalan alat, ada beberapa alat yang diberikan bagaimana tata caranya untuk menggunakannya. Dan ada pun beberapa alat yang digunakan untuk memindahkan cairan yang berupa seperti buret, pipet tetes, pipet volum, serta corong pisah. Dan juga di materi ini kita diberitahu bagaimana cara membungkus serbu yang menggunakan kertas perkamen. Dan yang terakhir, bagaimana cara penanganan limbah bahan kimia, yaitu dengan cara tidak dibuangnya ke lingkungan karena hal itu dapat menyebabkan kerusakannya ekosistem lingkungan. Lakukanlah perbaikan dengan cara dibuang ke tabung-tabung yang telah disediakan di laboratorium karena tabung-tabung tersebut akan diolah kembali oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu, pentingnya kita mempelajari, kita memahami apa itu GLP. Karena dengan GLP kita dapat meminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan saat kita bekerja di laboratorium. Perkenalkan, nama saya Anggun Dwi Febrianti Sulama Sarang dengan NIM 3311221084 dari kelas C dan kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang modul kedua yang berjudul Good Laboratory Practice 2. Pada praktikum kali ini, kita membahas bagaimana cara menimbang, melarutkan, dan mengencerkan. Dalam penimbangan dilakukan untuk mengetahui berat senyawa kimia yang dianalisis menggunakan beberapa jenis timbangan yang memiliki ketelitian yang berbeda-beda, seperti timbangan makroanalitik dengan ketelitian 0,0001 gram, timbangan semi mikroanalitik dengan ketelitian 0,00001 gram, timbangan mikroanalitik dengan ketelitian 0,00001 gram, serta timbangan ultra mikroanalitik dengan ketelitian 0,00001 gram, dan juga beberapa alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur volume dalam melakukan praktikum tersebut, seperti labu ukur 10 mili dan 25 mili, pipet volume 1 mili dan 2,5 mili, dan menggunakan beker gelas 100 mili, dan juga menghitung mg/sat yang dibutuhkan untuk membuat larutan dengan konsentrasi. Berikut tabelnya. Perhitungan sat untuk membuat larutan dengan konsentrasi dengan rumus F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2. Yang pertama ada NaOH dengan rumus F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2, menghasilkan F1 sama dengan 2,5 mili dengan pipet 3,5 mili dan labu ukur 25 mili. Yang kedua CuSO4 dengan rumus F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2, menghasilkan F1 sama dengan 1 mili, menggunakan pipet 1 mili, dan labu ukur 10 mili. Yang ketiga adalah NaCl menggunakan rumus F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2, menghasilkan F1 sama dengan 1 mili, menggunakan pipet 10 mili, dan labu ukur 1 mili. Yang keempat adalah KMN04 menggunakan rumus F1 dikali M1 sama dengan F2 dikali M2, menghasilkan F1 sama dengan 1 mili, menggunakan pipet 10 mili, dan labu ukur 1 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Haifazda Molina dengan NIM akhir 083 dari kelas C kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil praktikum kimia farmasi dasar minggu kedua. Selanjutnya yang pertama adalah pemeriksaan organoleptika digunakan indera sehingga dapat mengamati wujud, warna, serta aroma suatu senyawa. Lalu selanjutnya yang kedua, perhitungan zat untuk membuat larutan dengan konsentrasi
dan menggunakan rumus V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Serta juga mencari berat yang ditimbang menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Lalu yang ketiga, NaOH sangat mudah mencair, maka di saat penimbangan dilakukan secara teliti dan cepat, serta menggunakan botol timbang. Lalu selanjutnya yang keempat, menikus zat cair berupa penampakan kelengkungan ketika berada di tabung yang sempit. Lalu kemudian yang kelima, pelarut benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair, atau gas yang menghasilkan sebuah larutan. Lalu selanjutnya yang keenam, larutan campuran homogen dari pelarut. Dan yang terakhir yang ketujuh, semua praktikum dilakukan dengan mengikuti standar GLP. Dan selanjutnya mencari massa suatu senyawa sebagai berikut. Yang pertama, natrium hidroksida atau NaOH. Ditanyakan massa menggunakan rumus molaritas M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dan menghasilkan massa seberat 100 mg. Yang kedua, tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Ditanyakan massa menggunakan rumus molaritas M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dan menghasilkan massa seberat 160 mg. Lalu selanjutnya yang ketiga, natrium klorida atau NaCl. Ditanyakan massa menggunakan rumus molaritas M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dan menghasilkan massa seberat 58,5 mg. Selanjutnya yang keempat, kalium permanganat atau KMnO4. Ditanyakan massa menggunakan rumus molaritas M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume dan menghasilkan massa seberat 1580 mg. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulistia Gantina dengan NIM 3311221081 dari kelas C kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi modul 3 yaitu mengenai wujud zat dan reaksi kimia. Yang pertama ada senyawa kimia yang ditemukan di dunia memiliki wujud dan bentuk tertentu sehingga dapat dirasakan keberadaannya. Nah, senyawa itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada senyawa, ada gas, padat, dan juga cair. Selanjutnya ada pemeriksaan organoleptika senyawa. Nah, pada senyawa yang pertama ada amonium klorida dengan rumus kimia NH4Cl dengan wujudnya cair dan berwarna bening serta aromanya menyengat. Lalu senyawa yang kedua ada ferriklorida dengan rumus FeCl3 berbentuk padatan atau kristal, berwarna jingga dan tidak beraroma. Lalu yang terakhir ada hasil pemeriksaan kelarutan senyawa yang dilakukan oleh kelompok kami. Pada senyawa yang pertama ada amonium hidroksida dengan banyaknya tetes aqueous yaitu 3 tetes dan 0,15 ml aqueous. Lalu kelarutan gram per mililiternya yaitu 1 gram per 1,5 ml. Sifat kelarutannya yaitu mudah larut. Lalu yang kedua ada ferriklorida dengan rumus FeCl3 berbentuk padatan atau kristal, berwarna jingga dan tidak beraroma. Lalu yang terakhir ada hasil pemeriksaan kelarutan senyawa yang dilakukan oleh kelompok kami. Pada senyawa yang pertama ada amonium hidroksida dengan banyaknya tetes aqueous yaitu 3 tetes dan 0,15 ml aqueous. Lalu kelarutan gram per mililiternya yaitu 1 gram per 1,5 ml. Sifat kelarutannya yaitu mudah larut. Lalu yang kedua ada ferriklorida dengan banyaknya tetes aqueous yaitu 7 tetes dan 0, ml aqueous. Kelarutan gram per mililiternya yaitu 1 gram per 3,5 ml. Sifat kelarutannya yaitu mudah larut. Lalu yang ketiga ada kalium permanganat. Kalium permanganat ada 25 tetes aqueous. Lalu
1,25 ml Aquades, kelarutan gram per mililiternya yaitu 1 gram per 12,5 ml, sifat kelarutannya yaitu larut. Lalu yang keempat ada gliserin dengan banyaknya tetes Aquades yaitu 4 tetes dan 0,2 ml Aquades. Kelarutannya yaitu 1 gram per 2 ml. Sifat kelarutannya yaitu mudah larut. Lalu yang terakhir ada asam asetat dengan banyaknya tetes Aquades adalah 3 tetes dan 0,15 Aquades, 0,15 ml Aquades. Lalu kelarutan gram per mililiternya yaitu 1 gram per 1,5 ml dan sifat kelarutannya adalah mudah larut. Perkenalkan, nama saya Syifa Firda Ayunda dengan NIM akhir 085. Izin melanjutkan materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, lalu di sini kami melakukan pencampuran senyawa-senyawa kimia antara zat yang dianalisis dengan reaksinya. Yang pertama, senyawa yang dianalisis yaitu amonium hidroksida dan reaksi kimianya yaitu feriklorida dan menghasilkan perubahan warna menjadi warna hijau. Yang kedua, senyawa yang dianalisisnya yaitu feriklorida, reaksinya amonium tiosianat dan menghasilkan perubahan menjadi ungu pekat kecoklatan. Yang ketiga, senyawa yang dianalisisnya yaitu kalium kromat, reaksi kimianya yaitu amonium hidroksida dan hasil pengamatannya ini tidak berubah dan tetap berwarna ungu pekat. Yang keempat, yaitu senyawa yang dianalisisnya gliserin dan reaksi kimianya kalium permanganat. Hasil pengamatannya berubah warna menjadi coklat pekat. Dan yang terakhir, senyawa yang dianalisisnya asam asetat, reaksi kimianya natrium bikarbonat. Dan hasil pengamatannya bereaksi dan menghasilkan gelembung. Dan kegiatan yang kami lakukan pada praktikum ketiga ini yaitu pemeriksaan organoleptik, pengamatan reaksi kimia, dan pemeriksaan kelarutan senyawa. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum kali ini yaitu ada tabung reaksi bertutup, rak tabung, plat tetes, pipet tetes, dan label kecil. Bahan yang dibutuhkannya ada amonium klorida, feriklorida, kalium permanganat, natrium klorida, kalium heksasiyanoferat, gliserin, asam asetat, amonium hidroksida, natrium bikarbonat, dan amonium tiosianat. Hasil pengamatan pada praktikum ketiga secara langsung dengan mengamati wujud, bentuk, dan aromanya. Pengamatan ini dilakukan pada senyawa kimia NH4Cl, C3H8O3, C3COH, dan NH4OH. Jika senyawa bersifat padatan kristal atau serbuk, pengamatannya dilakukan dengan dilarutkan dahulu memakai Aquades, lalu diamati wujud, bentuk, dan aromanya. Pengamatan ini dilakukan pada bahan kimia FeCl3, KMnO4, NaCl, K3F6, NHCO3, dan NH4SCN. Lalu yang kedua, hasil pengamatan kelarutan senyawa. Yang pertama, amonium hidroksida diteteskan 3 tetes Aquades bersifat mudah larut. Feriklorida diteteskan 7 tetes Aquades bersifat mudah larut. Kalium permanganat diteteskan 25 tetes Aquades bersifat larut. Gliserin diteteskan 4 tetes Aquades bersifat mudah larut. Dan asam asetat diteteskan 3 tetes Aquades bersifat mudah larut. Lalu kami juga, ini hasil pengamatan dari reaksi kimia. Yang pertama, amonium hidroksida dicampurkan dengan feriklorida itu berubah warna menjadi warna hijau. Yang kedua, feriklorida dicampurkan atau direaksi dengan amonium tiosianat berubah menjadi warna ungu pekat kecoklatan. Kalium permanganat direaksi atau dicampur dengan amonium hidroksida ini tidak ada perubahan, tetap berwarna ungu pekat. Gliserin direaksi dengan kalium permanganat ini berubah warna menjadi coklat pekat. Dan yang terakhir, asam asetat direaksikan dengan natrium bikarbonat ini bereaksi menghasilkan gelembung. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.